Shalom, selamat siang menjelang sore. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada siang hari ini saya percaya saudara sangat diberkati sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang menit, sepanjang detik. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Apalagi saya katakan Roh Kudus sebagai sahabat baik dalam kehidupan saya dan saudara yang selalu menemani kita setiap hari. Amin. Karena Roh Kudus yang akan memimpin saya dan saudara atau gereja Tuhan di akhir zaman ini kepada seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus yang mampu mengajar kita untuk mengetahui, mengerti, dan hidup di dalam kebenaran firman Allah-Nya. Puji Tuhan. Pada siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan memberkati dan membangun kerohanian kita supaya kita tetap solid, tetap kuat di dalam Tuhan di akhir zaman, dan iman kita tetap terbangun walaupun di dalam keadaan tidak baik maupun baik. Kita tetap berkata Yesus tetap segalanya bagi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Ini mengenai tentang Simon, dan saya akan memberikan tema kita percaya karena Yesus atau karena mujizat. Saya lagi tema yang saya ingin berikan, kita percaya karena Yesus atau karena mujizat. Puji Tuhan. Kata lainnya, kita mengikuti Dia, mengikuti Tuhan karena pribadinya atau karena perbuatannya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Ada perbedaan saudara. Saya katakan ada perbedaan. Dasar kehidupan kita sebagai orang percaya mengikuti Yesus dan mengikuti karena mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Atau mungkin saudara pernah melihat seorang pendeta penginjil karena saudara percaya karena melihat melakukan mujizat, mengadakan sesuatu yang luar biasa, mengadakan kesembuhan, orang yang sakit sembuhkan, mengadakan mujizat. Bahkan ketika ada orang yang didoakan rebah, ketika tumpang tangan kepenuhan Roh Kudus. Saya ingin katakan ada perbedaan, di mana dasar kehidupan saya dan saudara itu karena mengikuti Yesus atau karena kita melihat mujizat, sehingga disitulah kita akan lihat dasar kehidupan kita. Ada perbedaan. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman itu. Simon sendiri juga menjadi percaya. Nah, siapakah Simon yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul pasal yang pasal 8 ayat 13? Simon adalah, sebelumnya kita mundur ke ayat berikutnya yang di belakangnya. Simon adalah ayat yang 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir. Jadi Simon sebelum percaya kepada Tuhan, kita lihat sebagai seorang percaya, bukan orang percaya Tuhan ya, karena ada dicatat sebagai orang percaya. Simon dulu adalah seorang penyihir, pekerjaannya ya tukang sihir, punya pekerjaan sisi gelap, yaitu pekerjaan punya ilmu kegelapan, sihir kota itu, dan menakjubkan rakyat dengan segala pekerjaannya dapat membuat orang-orang takjub dengan apa yang dia buat, karena dia punya kekuatan kegelapan jadi dalam kehidupannya. Serta berlagak-lagak seolah-olah ia seorang sangat penting, sehingga dia merasa penting di saat itu, yaitu di daerah Samaria, seakan-akan dia itu orang yang terpenting. Puji Tuhan. Kita kembali ke ayat yang 12. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis. Nah, Simon juga dibaptis. Dia percaya dan juga dibaptis. Simon adalah orang percaya dan juga dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Artinya ketika sudah percaya, dibaptis, dan selalu mengikuti Filipus. Apakah salah? Tidak, benar. Harus percaya dan harus dibaptis. Dan Simon mengikuti Filipus. Kemanapun ia berada selalu mengikuti Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudara, ketika sekilas kita lihat dalam firman ini, dalam ayat yang ke-13, kita harus memperhatikan baik-baik. Di sini Tuhan sedang mengajarkan dan mengajarkan kepada saya terlebih dahulu masuk di dalam firman Tuhan untuk mengenal Simon ini sendiri. Simon memang menjadi orang percaya dan Simon dibaptis sesuai dengan kata firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan Simon percaya dan dibaptis dan mengikuti Filipus, seorang penginjil yang luar biasa bagi Tuhan. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ini kembali saya katakan seperti minggu yang lalu, ini adalah soal hati. Soal hati siapa yang dapat mengetahui? Manusia
tidak dapat mengetahui. Hanya Tuhan yang tahu hati setiap pribadi lepas pribadi manusia. Puji Tuhan. Nah, Simon yang sebelumnya adalah seorang penyihir dan menjadi orang percaya, dia memiliki dasar yang salah. Saya katakan dasar yang salah. Ya, mengapa? Kita akan lihat mengapa dia memiliki dasar yang di dalam kehidupannya, yaitu dasar imannya, di mana yang salah, sehingga kita akan lihat sesuatu yang mengejutkan. Apakah dasarnya itu didasari dengan kebenaran yang murni atau karena hal yang lain? Saya katakan, yang pertama, Simon memiliki dasar sebagai orang percaya karena dia melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan Filipus. Bukan karena, saya katakan, bukan karena pekerjaan atau bukan karena dia percaya kepada Yesus itu, sang pemilik, sang pembuat mujizat itu. Filipus adalah seorang biasa seperti saya dan saudara. Filipus manusia biasa, tetapi dia dipakai Tuhan, diberikan karunia untuk mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan di dalam tugas penginjilannya. Nah, saya katakan Simon memiliki dasar yang tidak baik. Saya katakan yang tidak benar. Mengapa? Karena dasarnya yaitu karena dia melihat yang dikerjakan oleh Filipus, mujizat, kesembuhan ini dan itu. Dan itu banyak terjadi di akhir zaman ini. Saya ingin katakan, ada perbedaan dasar ketika kita menjadi orang percaya. Dasarnya karena kita percaya kepada Yesus, yaitu karena firman Tuhan itu sebagai kebenaran. Yesus adalah kebenaran sebagai batu karang yang kokoh yang di dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita percaya kepada Tuhan karena mujizatnya? Nah, ada perbedaannya. Ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah dasar fondasi yang benar, yaitu dasar kebenaran atau batu karang yang kokoh di dalam kehidupan kita. Saya percaya, ketika ada masalah persoalan yang kita hadapi, apapun itu, saya katakan yang pertama, karena masalah persoalan, kita akan tetap berkata, Yesus akan tetap menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, dan tidak akan melemahkan iman kita sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan atau disebut pengikut jalannya Tuhan. Saya katakan yang pertama, ketika ada masalah kita tidak akan digoyahkan dan tetap kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, ketika kita punya kesalahan, ketika kita melanggar suatu kesalahan di hadapan Tuhan, ketika kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran, saudara tidak akan pernah berkata untuk meninggalkan Tuhan karena teguran, karena ini dan itu dan ini, dan saudara tidak pernah merasa akhirnya lebih baik meninggalkan dia. Susah, tidak. Tetapi ketika saudara ditegur Tuhan, karena saudara saya punya kesalahan, Tuhan menegur, menasihati, saudara tidak pernah meninggalkan dia dan tetap mengasihi, dan saudara merespon setiap teguran nasihat itu dengan baik, karena saudara menganggap dia adalah sebagai Bapa yang setia dalam kehidupan kita, dan kita siap untuk dibentuk dan diubah karena dia Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Amin. Nah, yang perbedaannya tadi sedikit yang saya ada dua. Perbedaannya itu ketika saudara ada masalah, saudara tetap dikuatkan. Dan yang kedua, ketika saudara ditegur karena saudara punya kesalahan, saudara tidak pernah menyalahkan Tuhan dan tidak pernah kecewa. Justru saudara bersyukur, dinasihati, ditegur oleh Tuhan. Tujuannya saudara tahu untuk saudara bertumbuh di dalam Tuhan, untuk bisa naik ke tingkat yang berikutnya. Ya, iman kita untuk naik ke tingkat berikutnya semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, perbedaannya ketika dasarnya karena mujizat, banyak yang terjadi apa yang kita lihat. Ketika dasar orang percaya karena mujizat, karena berkat, karena ini, ketika ada di dalam masalah, ketika ada dalam persoalan, saudara akan kecewa, saudara akan mengeluh, saudara akan selalu menyalahkan orang lain, saudara selalu akan menyalahkan Tuhan, dan tidak ada ucapan syukur. Itu perbedaannya. Kalau saudara ada di kebenaran, dasar iman saudara karena Yesus Kristus sebagai kebenaran, saudara ada masalah maupun tidak masalah, saudara selalu mengucap syukur senantiasa, setiap hari, setiap detik dalam kehidupan saudara. Nah, yang tadi yang kembali kedua, ketika dasar saudara ada karena mujizat, karena berkat yang saudara terima daripada Tuhan, karena kesembuhan dan itu, saya katakan ketika ada dalam persoalan dan seakan-akan seperti Tuhan tidak tolong, saudara akan mengeluh, menyalahkan seperti dan ini, menyalahkan orang lain, sekali menyalahkan orang seperti saudara. Itu yang terjadi. Dan yang kedua, ketika saudara punya kesalahan, ketika Tuhan tegur atau pendeta, hamba Tuhan, penginjil, siapapun dipakai Tuhan untuk menegur kesalahan saudara, untuk menasihati saudara supaya saudara tetap mengeraskan hati
dan tidak terima teguran itu, dan justru saudara akan meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, dan justru saudara melakukan yang tidak lebih baik lagi. Dan iblis akan mengambil kesempatan itu untuk merusak kehidupan hati kita lebih lagi dari sebelumnya. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara, saya rindu kita akan lihat di mana selanjutnya. Karena dasar yang dari tidak kebenaran itu, kita akan lihat, kita akan buktikan. Ayat yang ke-18, masih dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ini karena Simon tidak memiliki dasar kebenaran yang murni. Dan serta berkata, berikanlah juga kepada kuasa itu supaya jika aku menumpang tanganku di atas seorang itu, ia boleh menerima Roh Kudus. Seakan-akan Roh Kudus dan kebenaran dapat dibayar beli dengan uang. Saya kata, Roh Kudus tidak dapat dibeli dengan uang. Tidak, saya katakan, seberapapun saudara dapat membayarnya, Roh Kudus tidak dapat dibayar dengan apapun. Keselamatan daripada Tuhan tidak dapat dibayar dengan apapun. Saudara dapat menerima Roh Kudus hanya dengan saudara mengaku bertobat, meminta Tuhan untuk memurnikan hati saudara, membersihkan dan minta ampun pada Tuhan, dan meminta Dia untuk memenuhi kehidupan kita dengan Roh Kudus. Saya percaya dengan kerendahan hati kita meminta kepada Bapa. Roh Kudus itu sendiri yang akan memasuki kehidupan kita. Tidak perlu kita paksa-paksa, kita berteriak-teriak, tetapi ketika kita punya hubungan yang baik, kita mengasihi Tuhan dalam penyembahan pujian dari hati ini, Roh Kudus sendiri yang akan masuk, dan Yesus Kristus sendiri yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan apinya. Amin. Puji Tuhan. Mari, ketika firman itu dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, ketika kita mau diubahkan oleh Roh Kudus, dan ketika kita mau merespon dan mengimani firman Tuhan itu, yaitu kebenaran Allah, saya percaya saudara akan tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Di dalam akhir zaman ini, saya katakan, tetaplah kuat di akhir zaman ini, tetaplah kokoh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Mari memiliki dasar orang Kristen, yaitu iman, memiliki dasar yang benar, yaitu menjadi orang yang percaya karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai dasar yang kuat di dalam kerohanian kita dan iman kita menghadapi kita. Dan biarlah kasih kita terhadap Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, dan Yesus semakin besar, Yesus semakin besar dipermuliakan, diangkat tinggi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan dimanapun kita berada, hanya Yesus yang semakin aktif. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur kami semua pada hari ini yang melihat channel ini, yang membagikan renungan rohani ini kepada setiap orang lain di mana mereka berada. Tuhan berkati. Percaya yang aku minta di hadapan, berkati kerohanian mereka. Kuatkan mereka, teguhkan kami menjadi orang-orang yang percaya. Ajarkan kami untuk tetap setia dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami ada. Biarlah kami bertumbuh, berakar, berbuah lebat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah sinar kemuliaan terpancar di dalam roh jiwa tubuh kami. Mari ubah cara pikir kami yang lama yang tidak baik selama ini mengenal kebenaran. Mari Tuhan terangi hati pikiran kami sehingga akan mengenal kebenaran lebih dan lebih lagi, dan lebih dan lebih lagi, dan kami boleh membagikan firman Tuhan ini yang kami terima daripada Tuhan untuk orang-orang sekitar kami. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berkati para hamba Tuhan, penginjil yang Tuhan pakai untuk berbicara kehidupan kami semua di mana mereka berada, dalam pelayanan, dalam penginjilan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati jemaat mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka. Bahkan aku berdoa juga untuk partner, donatur, sponsor, bahkan Bapak, aku berdoa juga untuk para pendoa-pendoa di mana mereka berada. Percaya mereka yang sedang berdoa bagi channel ini, berdoa bagi kami. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Dan hamba juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, di mana mereka yang sakit di bagian organ tubuhnya bagian dalam. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, mereka yang memiliki sakit di bagian jantung mereka, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mereka yang memiliki tumor di dalam tubuh mereka, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, di bagian perut, di dalam nama Yesus, di bagian usus, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa,
Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan, pulihkan hati mereka. Ampuni setiap kekurangan kesalahan mereka, dosa apapun yang mereka perbuat, roh persina, roh perselingkuhan, roh penyembahan berhala, apapun keinginan daging yang telah merusak, yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka untuk Tuhan melepaskan mereka dari segala akar yang tidak baik dalam hidup mereka. Seperti Tuhan Yesus telah menolong Adi, telah menolong hamba-Mu ini Tuhan, untuk melepaskan segala kebiasaan yang buruk. Di dalam nama Yesus, hanya Engkau yang mampu menolong kami senantiasa, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Bye bye.